Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam olahraga. Bertemu dengan saya, Indra Jaya, selaku host di segmen Jabar Juara, Persib Juara. Di segmen ini akan ada banyak tema-tema tentang sepak bola, terutama tentang review pertandingan, analisis pertandingan, sejarah, tentang tim kebanggaan kita semua. Apalagi kalau bukan Persib Bandung. Baik kepada wargi Jabar, rekan-rekan subscriber sekalian, untuk menghormati para almarhumah yang menjadi korban di Stadion Kanjuruhan malam kemarin, kita tundukkan kepala sejenak untuk mengirim doa kepada mereka. Semoga mereka diterima oleh Yang Maha Kuasa dan semoga tidak terjadi lagi yang hal-hal yang demikian. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bersabar dan mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan atas kejadian kemarin. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih sudah mendoakan rekan-rekan kita di Malang. Tadinya di episode awal ini saya akan membahas review pertandingan Persib dan Persija yang harusnya diselenggarakan 2 Oktober kemarin. Tapi berhubung ada korban jiwa di pertandingan antara Arema dan Persibaya H-1 ya, 1 hari sebelumnya. Jadi pertandingan Persib dan Persija akhirnya dibatalkan atau ditunda ya, yang seharusnya digelar hari Minggu 2 Oktober di GBLA. Ya, kericuhan yang terjadi menyebabkan adanya ratusan korban jiwa di pihak supporter Arema karena supporter Persibaya tidak hadir dan tidak dibolehkan hadir oleh pihak keamanan. Tapi ada korban jiwa di pihak Arema dan itu korban jiwanya cukup banyak ya teman-teman wargi Jabar sadayana. Ini menjadi berita nasional, kasus nasional, bahkan setara dengan kasus bencana alam nasional ya. Bahkan pemberitaan ini juga telah terdengar oleh FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia yang menaungi seluruh kegiatan sepak bola di dunia. Kericuhan yang terjadi belum terungkap fakta-fakta sesungguhnya ya, karena tim DVI Polri juga belum bergerak, terus tim dari PSSI juga belum bergerak. Jadi selama ini yang terjadi diberitakan hanya beberapa fakta yang sudah tertangkap oleh kamera ataupun yang diceritakan oleh saksi-saksi yang ada di lapangan. Misalnya pada saat kericuhan disebutkan bahwa Panpel dikatakan mencetak tiket melebihi kapasitas stadion. Stadion Kanjuruhan hanya menampung 38.000 supporter. Tapi yang hadir saat itu mencapai 40.000, artinya ada 2.000 kelebihan kuota yang datang ke stadion. Wajar jika terjadi perdesakan, terus terjadi keributan. Tapi yang menjadi sorotan, kenapa terjadi keributan? Itu karena tim Arema kalah oleh Persibaya. Kalah di kandangnya sendiri. Ya, kenapa? Mungkin supporter tidak menerima hasil tersebut ya. Aremania mungkin tidak menerima karena terbukti ada yang turun ke lapangan mengutarakan kekecewaannya kepada para pemain Arema. Terus mungkin hal itu memancing supporter lain, supporter Arema yang lain untuk turun ke lapangan. Akhirnya di situ mulai chaos, pemain-pemain diamankan terlebih dahulu, kemudian aparat keamanan mulai melakukan pengamanan. Salah satunya mengusir para supporter yang turun ke lapangan. Ada tindakan yang lebih ekstrim misalnya dengan memukul, menghalau agar supporter keluar. Tapi kericuhan malah semakin tidak terkendali. Dan yang saya tahu, Kapolda Jawa Timur menyebutkan kenapa polisi melakukan penembakan gas air mata, tujuannya agar mengusir Aremania yang ada di lapangan. Tapi apa daya, hasilnya di luar dugaan kita semua. Chaos semakin terjadi, kemudian di stadion juga ada yang menyatakan setelah chaos itu lampu stadion sempat mati. Jadi benar-benar tidak terkendali. Wajar jika ada kerumunan, ada saling berdesakan untuk keluar dari stadion, apalagi pintu yang terbuka katanya hanya 1. Wajar di situ ada perdesakan ingin keluar, kemudian
banyak hal yang terjadi yang mengakibatkan para supporter ini meninggal dunia. Selain berdesakan, mungkin karena perih juga, kena gas air mata, dan saya baca, saya telusuri, ternyata gas air mata juga memang berbahaya. Selain mengakibatkan mata kita perih, bagi yang memiliki penyakit tertentu di bagian dalam seperti paru, adanya asma misalnya, itu bisa membuat mereka sesak napas. Makanya saya lihat juga di foto-foto jenazah yang sudah tergeletak, banyak yang, mohon maaf ya, celananya sudah mulai dilepas. Mungkin takutnya gitu kan ada sesak napas, karena pada saat berkerumun itu oksigen pasti menipis. Banyak orang yang membutuhkan oksigen, tapi dengan situasi kerumunan yang begitu banyak, oksigen pasti semua orang memperebutkan oksigen. Makanya wajar ada sesak napas, ada ngap gitu kan. Belum lagi yang jatuh terinyak-rinyak pasti bisa mengakibatkan kematian, teman-teman ya. Di tim dokter Malang juga menyebutkan banyak yang meninggal karena beberapa memar seperti terinyak-inyak di bagian kaki, dada, kepala gitu ya. Tapi kalau saya melihat pernyataan dokter paru semalam ya, bagi dokter spesialis paru, ternyata menyebutkan itu baru dilihat dari kasat mata atau dari luar. Kalau misalnya diidentifikasi, bisa saja parunya ataupun jantungnya, kemudian bagian organ-organ dalamnya mengalami kebengkakan karena gas air mata tersebut. Itu polemik yang terjadi, sehingga bukan hanya berimbas pada pertandingan Persib dan Persija. Akhirnya PSSI, bahkan Presiden Republik Indonesia juga menghimbau untuk menunda dulu Liga 1 selama 1 pekan, atau bahkan dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Ini bagus, ini baik, bahkan saya acungkan jempol pada Panpel Persib dan pihak kepolisian Jawa Barat untuk menunda dulu pertandingan Persib dan Persija. Ini adalah salah satu sikap empati yang harus kita apresiasi, karena tidak mungkin lah pada saat di Malang terjadi kerusuhan, banyak korban yang berjatuhan, masa Bandung mau melakukan pertandingan. Walaupun ini pertandingan penting, tapi kita harus kedepankan juga sisi kemanusiaan. Ya, selain itu ada juga pembahasan tentang jam tayang pertandingan antara Arema dan Persebaya. Sempat beredar kabar jika pihak Arema, Panpel Arema itu mengajukan jam tayang untuk dimainkan di sore hari, karena penayangan Arema melawan Persebaya itu di malam hari, tapi katanya ditolak oleh PT Liga dan juga pihak stasiun TV yang menayangkan pertandingan Arema dan Persebaya. Persib melawan Persija 2 Oktober kemarin juga harusnya tayang jam 8 malam. Tapi pihak Persib dan pihak kepolisian setempat mengajukan untuk dimainkan sore hari. Akhirnya diizinkan untuk bermain sore hari. Persib juga awalnya malam. Dan kenapa Arema melawan Persebaya tidak diizinkan? Ada apa? Apakah ada hal-hal tertentu di baliknya sehingga acara malam harus tetap dilaksanakan? Kenapa harus sore? Emang bedanya apa malam sama sore gitu kan? Ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian, ketika terjadi di malam hari tentu lebih sulit pemantauan pihak keamanan, aparat keamanan, Panpel lebih sulit untuk memantau jalannya pertandingan. Kemudian di luar pertandingan, di luar jalannya pertandingan itu keributan supporter, kericuhan di tribun juga kan itu lebih sulit terpantau jika terjadi di malam hari. Apakah hal itu ada efeknya? Ya, teman wargi Jabar bisa menilai sendiri lah. Itu tadi fakta-fakta yang sudah bisa kita tahu, walaupun fakta yang sebenarnya tetap harus diketahui atau ditelusuri dulu oleh pihak yang lebih berwenang ya. Pemakaian gas air mata gitu kan tadi, kemudian adanya supporter yang turun ke lapang. Tapi kalau kita merunut satu persatu, katakanlah kita bahas dulu tentang gas air mata. Di aturan FIFA Pasal 19 poin B, sebenarnya pemakaian gas air mata itu tidak dibolehkan. Walaupun tujuannya untuk menjaga ketertiban di dalam stadion, tapi pemberian atau penembakan gas air mata terhadap supporter, walaupun tujuannya untuk menertibkan, di aturan FIFA itu tidak dibolehkan. Tapi kita juga bisa lihat di regulasi
setiap negara pasti berbeda, pasti punya regulasi khusus. Ya, katakanlah kenapa aparat keamanan di kita mengeluarkan gas air mata, tentu itu ada alasannya. Ya, tapi kan alasannya untuk membuat stadion menjadi terkendali lagi. Tapi efeknya jauh dari yang diharapkan oleh pihak keamanan. Kerusuhan di Kanjuruhan kemarin juga ternyata mengalahkan tragedi di Afrika Selatan yang pernah terjadi di Ghana. Saat itu di Ghana mencapai 126 korban jiwa. Dan di Malang masih terus bertambah sampai sekarang masih terus bertambah korban yang meninggal. Baik itu yang meninggal di stadion maupun yang meninggal di rumah sakit. Juga mengalahkan tragedi Liverpool versus Juventus pada tahun 1985. Mereka berniat untuk menghindari kerusuhan sebenarnya ya. Pada keluar untuk menghindari kerusuhan, tapi di pintu keluar ternyata terjadi berdesak-desakan. Akhirnya ada korban meninggal mencapai 96 korban jiwa. Itu untuk menghindari. Begitupun yang kemarin di Arema, ternyata kalau kita telusuri adalah perpaduan dari kerusuhan Ghana dan Juventus versus Liverpool. Di Ghana mirip dengan di Kanjuruhan kemarin, adanya penembakan gas air mata oleh pihak aparat keamanan. Akhirnya chaos, kemudian mereka ingin keluar, tapi pintu akses keluar yang cukup sempit. Ya seperti kemarin di Kanjuruhan, karena adanya penembakan gas air mata, chaos. Terus mereka ingin menghindari kerusuhan tersebut, mencoba keluar melalui pintu masuk, pintu keluar, tapi terjadi berdesak-desakan dan akhirnya banyak korban yang terinjak-injak, kemudian kekurangan oksigen. Jadi perpaduan kerebutan di Ghana dan di Liverpool versus Jupe itu dua-duanya terjadi kemarin di Kanjuruhan Malang. Di Ghana adanya gas air mata, di Malang kemarin ada gas air mata. Kemudian ada kericuhan di pintu keluar di Liverpool versus Jupe juga waktu itu, sama kejadiannya dengan kemarin di Kanjuruhan. Imbas dari kerusuhan di Kanjuruhan kemarin, akhirnya beberapa stakeholder sepak bola mulai bersuara. Bahkan di luar stakeholder sepak bola juga sudah mulai bersuara dan menyatakan empatinya pada kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Seperti Menpora, Presiden, gitu ya. Dan stakeholder yang paling bertanggung jawab di sini adalah PSSI, kemudian Panpel, Arema, dan juga mau tidak mau pihak keamanan juga harus dilibatkan tentang kejadian ini. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah pernyataan Panpel Arema yang menyatakan keberatan jika nantinya Arema harus menjalani laga kandang di luar Kanjuruhan. Kenapa keberatan? Karena berhubungan dengan pemasukan melalui tiketing. Ini jelas terlihat lebih ke masih memikirkan segi bisnis ya. Padahal kalau menurut saya ketika Arema disanksi untuk bermain di luar Malang itu merupakan salah satu sanksi yang cukup ringan. Sanksi yang masih cukup ringan kalau masih bisa menggelar pertandingan tapi di luar Malang. Yaitu konsekuensi ketika ada terjadi kerusuhan bahkan menelan ratusan korban. Menurut saya hal yang wajar jika Arema disanksi seperti itu. Kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan kemarin berimbas bukan hanya pada Arema, bukan hanya pada Panpel Arema atau Liga Indonesia secara keseluruhan, tapi bisa berimbas juga pada timnas kita. Kemudian penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang diselenggarakan tahun depan juga bisa mendapatkan imbas. Karena apa? Kita bahas dulu tentang peluang Indonesia masih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya untuk tahun 2023. Dengan adanya kerusuhan kemarin, FIFA bisa saja mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Karena apa? Karena kerusuhan yang terjadi kemarin bisa menjadi parameter untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tentu FIFA tidak mau kecolongan karena pernah terjadi kerusuhan, apalagi menelan banyak korban. FIFA tidak ingin nanti agenda mereka, agenda besar dunia tercoreng pada saat Indonesia menjadi tuan rumah.
Itu apalagi sekarang sangat disayangkan ya, timnas kita U20-nya, timnas seniornya lolos ke Piala Asia di bawah Sintayong. Jadi jangan sampai momen terbaik, momen baik ini, momen yang langka ini ternoda dengan aksi kerusuhan atau kericuhan kemarin. Ini langka ya. Terakhir 2007 menjadi tuan rumah, akhirnya lolos secara otomatis ke Piala Asia. Setelah itu gagal karena di babak kualifikasi tidak pernah memenuhi syarat untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Sekarang di bawah asuhan Sintayong, timnas senior lolos ke Piala Asia. Timnas U20 lolos ke Piala Asia. Apalagi yang U20 ini bisa juga dipakai untuk Piala Dunia nanti gitu. Jangan sampai keikutsertaan Indonesia dibekukan oleh FIFA dan AFC karena kerusuhan yang terjadi kemarin. Jadi kita benar-benar harus menjaga diri kita sendiri pada saat Nyetadion ya, pada saat Nyetadion jaga dulu lah diri kita sendiri. Setelah itu jaga ketertiban bersama, ketertiban umum. Insya Allah kalau kita semuanya sudah tertib, tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Keikutsertaan klub asal Indonesia di kompetisi Asia, katakanlah Persib ya, tahun depan sudah mulai menjadi wakil Indonesia lagi di kompetisi Asia. Kemudian Bali ya, sang juaranya. Mereka bisa saja tidak diikutsertakan atau dicabut keikutsertaannya oleh AFC. Kemudian kembali pada hukuman FIFA, ancaman FIFA. Bisa saja Indonesia dibukukan kembali, katanya kalau tidak salah sampai 8 tahun. Lalu ada pengurangan poin terhadap ranking Indonesia di FIFA ya. Katanya akan ada pengurangan poin jika itu bisa diterapkan sanksinya. Atau adanya sanksi tanpa penonton. Liga tetap jalan tapi tidak ada penonton. Indonesia sempat dibekukan ya dulu beberapa tahun lalu karena apa? Karena adanya campur tangan dari pemerintah. Itu dilarang oleh FIFA. Tapi waktu itu sengaja pemerintah terus-menerus agar PSSI dibekukan. Akhirnya dibekukan. Yang ada apa? Pertandingan sepak bola ada, tapi tidak resmi, tidak diakui oleh FIFA. Jadi sekelas Tarkam lah waktu itu. Jangan sampai hal ini terjadi lagi pasca kerusuhan di Malang. Ya, itu tadi kerusuhan tentang tragedi di Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2020. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Pertama, tentu kita harus tertib pada saat pergi, pada saat di stadion, dan pada saat pulang dari stadion. Ketertiban itu harus selalu kita jaga. Ya, di jalan tidak ada ugal-ugalan, kemudian di dalam stadion tidak ada lempar-lempar botol, apalagi turun ke lapangan, itu sangat dilarang. Bahkan Komdis, aturan di PSSI, aturan di PT Liga, aturan di pertandingan resmi, tidak boleh ada supporter yang turun ke lapangan. Siapapun yang jadi tuan rumah, kalaupun nantinya harus menerima kekalahan, harus bijak, harus fair play, harus tertib, harus legowo, harus ikhlas. Karena di sepak bola tidak hanya menang, ada imbang, ada juga kekalahan. Kita harus siap pada saat menerima kekalahan, jangan hanya siap pada saat tim kita meraih kemenangan. Ini harus kita cermati semua oleh teman-teman supporter seluruh Indonesia. Dan juga saya salut kemarin kepada supporter di Jakarta, ada aksi 1000 lilin untuk menghormati para korban. Ya. Pemerintah Jawa Timur juga sudah memberikan santunan 10 juta kepada setiap korban, tapi menurut saya santunan sebesar apapun, kemenangan sepenting apapun, juara atau piala sepenting apapun tidak sebanding dengan satu nyawa pun yang melayang. Sepak bola adalah hiburan, sepak bola adalah kegiatan masyarakat, hiburan masyarakat. Jangan sampai ternoda dengan adanya nyawa yang hilang karena sepak bola. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam olahraga.